dengan penuh ucapan syukur Bapak Yahweh, kami datang ke hadirat-Mu pada petang hari ini. Terima kasih Tuhan buat sabat yang Engkau berikan bagi kami, perhentian bersama dengan Engkau ya Bapa. Dan pada saat ini bukan sabat biasa Tuhan, tapi kami saat ini merayakan hari raya Paskah, di mana Engkau berkorban bagi kami, mencurahkan darah-Mu bagi setiap kami, supaya kami yang percaya kepadamu boleh diselamatkan ya Bapa. Kami sungguh bersyukur menjadi umat-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang hidup, yang selalu mengasihi setiap umat-umat-Nya. Terima kasih Bapak Yahweh, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami bersyukur buat hadirat-Mu yang Engkau nyatakan, curahkan di tempat ini ya Bapa. Dan biarlah Tuhan terus berbicara dalam hati setiap kami, sehingga kami pulang tidak seperti kami datang, tapi kami boleh pulang dengan membawa sukacita, damai sejahtera, kemenangan bersama dengan Engkau ya Bapa. Sehingga hidup kami tidak lagi sama, tetapi hidup kami boleh diubahkan oleh Engkau. Dan sukacita, damai sejahtera surga itu boleh mengalir, melingkupi hati dan pikiran kami. Dan jika ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengacaukan alam pikiran kami, yang berusaha untuk mengambil firman Tuhan dari dasar hati kami bersatu hati, kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Mari Tuhan, Engkau kuasai setiap kami, kuasai peralatan yang kami pakai, dan Engkau berikan hikmat bagi setiap kami, supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga kami semakin hari hidup semakin menyenangkan hati-Mu, semakin indah di hadapan Bapa. Terima kasih Bapak Yahweh, kuasai hamba-Mu dan kuasai setiap kami, supaya semua firman yang ditaburkan ini boleh kami tangkap dengan baik. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sahabat Shalom, dan saya ucapkan selamat Hari Raya Paskah. Kalau orang-orang Kristen pada umumnya merayakan hari ini, merayakan Jumat Agung, kita tidak Jumat Agung, karena di dalam Alkitab tidak ada yang namanya Jumat Agung maupun Kamis Putih atau Sabtu Suci atau apalah itu ya. Tetapi semua yang tertulis di Alkitab itu sudah jelas, dan kita coba berusaha untuk kembali ke apa yang firman Tuhan katakan. Oleh karena itu, berdasarkan perhitungan dari kalender Israel, kita saat ini adalah jatuh pada hari raya Paskah, bukan Jumat Agung. Dan makna dari Jumat Agung, makna dari Paskah itu pun berbeda dari orang Kristen pada umumnya. Dan kita pada saat ini akan membahas sedikit tentang hal itu, dan kita akan melihat bagaimana kuasa dari darah Tuhan Yesus HaMasiah ini mampu mengubahkan kehidupan kita. Amin. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, ibadah kita kali ini bukanlah ibadah yang biasa-biasa saja. Amin. Karena saya jujur tadi dari awal lagu pertama itu saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, sehingga saya nggak tahan untuk berdiri. Saya berlutut dan saya betul-betul merasakan jamahan Tuhan. Saya bilang, Tuhan jamah setiap kami saat ini Tuhan, jamah umat-umat-Mu, sehingga betul-betul kita tidak hanya ibadah saja, perayaan rame-rame, ibadahnya agak berbeda, tidak. Tetapi saya rindukan perayaan kali ini kita betul-betul mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Amin. Dan betul-betul perayaan dan nama Tuhan dimuliakan, dan kehidupan kita otomatis mendapatkan berkat. Amin. Haleluya. Kita masuk saja di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan pada petang hari ini saya beri judul Kuasa Darah Anak Domba. Slide-nya boleh minta tolong ditampilkan. Bapak Ibu Saudara, Paskah atau Passover atau Pesah ya, yang kita kenal ini adalah awalnya memeringati bagaimana dilewatinya bangsa Israel dari malaikat maut. Pada waktu itu mereka mau keluar dari Mesir. Bapak Ibu Saudara ya, ini sekilas saja, nanti yang tidak paham bagaimana ada di batalion infanteri yang pertemuan ke-7 kalau tidak salah, 7 hari raya, itu akan dijelaskan detail di sana. Nah, ketika mereka bangsa Israel mau keluar dari Mesir malam-malam waktu itu ya, itu mereka sebelumnya disuruh menyembelih anak domba.
dan dilaburkan darahnya di ambang pintu, di atas dan di tiangnya kanan kiri, supaya tulah yang ke-10 yaitu anak sulung mati ini tidak masuk ke dalam kehidupan atau rumah orang-orang Israel. Kita lihat saja ayatnya terlebih dahulu di dalam Keluaran 12 ayat yang ke-21. Keluaran pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-27. Slide tolong. Saya bacakan dari ILT. Dan Musa menyatakan kepada semua tua-tua Israel dan berkata kepada mereka, pilihlah dan ambillah bagimu kawanan domba menurut kaum-kaummu dan sembelihlah Paskah itu. Dan kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya ke dalam darah yang ada dalam pasu. Dan dari darah yang di dalam pasu itu kamu harus melaburkannya pada ambang pintu dan pada kedua tiangnya. Dan kamu janganlah seorang pun keluar dari pintu rumahnya sampai pagi. Dan Bapa Yahwe akan melintas untuk memukul orang-orang Mesir. Dan dia akan melihat darah pada ambang dan pada kedua tiang pintu itu. Dan Yahwe akan lewat di atas pintu itu, dan dia tidak akan mengizinkan si pembinasa masuk ke dalam rumahmu untuk memukulmu. Dan kamu harus memelihara hal ini sebagai ketetapan bagimu dan bagi anak-anakmu sampai selamanya. Dan akan terjadi ketika kamu masuk ke dalam negeri yang akan Yahwe berikan kepadamu seperti yang telah dia firmankan, maka kamu harus memelihara ibadah ini. Dan akan terjadi ketika anak-anakmu bertanya kepadamu, apa maksudmu dengan ibadah ini? Maka kamu harus mengatakan korban Paskah itu adalah bagi Yahwe yang lewat di atas rumah-rumah Bani Israel di Mesir, ketika dia memukul orang-orang Mesir tetapi meluputkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah umat itu dan mereka bersujud. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini cikal bakal perayaan Paskah ini seperti ini, ya. Jadi di ayat 22 ada disuruh orang Israel melakukan apa? Dan kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya ke dalam darah yang ada dalam pasu, dan dari darah yang di dalam pasu itu kamu harus melaburkannya pada ambang pintu dan pada kedua tiangnya. Dan kamu janganlah seorang pun keluar dari pintu rumahnya sampai pagi. Nah, ini syarat waktu itu Paskah ini ya. Mereka harus menyembelih domba, dan darah domba itu harus dilaburkan pada ambang pintu dan kedua tiang pintu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sekarang kita tidak memperingati bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir itu, tentang peristiwa ini, bukan. Karena peristiwa ini sudah digenapi di dalam Tuhan Yesus HaMasiah. Amin. Tuhan Yesus sebagai domba Paskah, sebagai anak domba Paskah, anak domba yang disembelih, yang darahnya dicurahkan bagi setiap kita. Dan setiap orang yang menerima darah itu, maka dia diselamatkan. Artinya melaburkan darah itu di tiang pintu maupun di ambang pintu hatinya, ambang pintu kehidupannya. Jadi rumah ini digambarkan sebagai kehidupan kita. Nah, kalau kita menerima darah Yesus HaMasiah atau percaya, beriman kepada Yesus HaMasiah, maka ada keselamatan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita lihat ayatnya di dalam 1 Korintus 5 ayatnya yang ke-7. 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. Jadi bersihkanlah ragi yang lama supaya kamu dapat menjadi adonan yang baru, sebagaimana kamu juga tidak beragi karena HaMasiah Paskah kita juga telah dikorbankan ganti kita. Jadi saat ini kita memeringati wafatnya Yesua di atas kayu salib menggantikan kita. Nah, ketika tadi pujian dinaikkan, waktu pujian pertama itu ada gambaran lagi muncul di pikiran saya waktu itu, bagaimana kasih Tuhan Yesua itu bagi kita. Dia rela disalib, mencurahkan darahnya bagi setiap kita yang berdosa, yang kita dulunya jahat sekalipun, Tuhan tetap rela mati bagi kita. Ini betapa luar biasanya kasih Tuhan kepada kita.
Belum pernah saya mendengar ada Tuhan lain yang melakukan hal seperti ini, saudara. Dan kita menjadi umat dari Tuhan yang luar biasa. Amin. Katakan kanan kiri, Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Nah, sekarang kita mulai mengingat Bapak Ibu Saudara, setiap kali Paskah kita mengingat bagaimana Yesua mencurahkan darahnya bagi setiap kita. Itu yang kita ingat. Karena Tuhan Yesus sudah menggenapi. Ya, di dalam perjanjian lama setiap sesuatu yang dilakukan itu adalah gambaran atau blueprint, atau kalau orang Jawa bilang reng-rengane ya. Reng-rengane itu kayak kerangkanya begitu ya. Untuk sesuatu yang akan datang, yaitu apa? Tuhan Yesus digenapi di situ oleh Yesus. Apalagi tentang 7 hari raya, semua mengacu kepada Tuhan Yesus Mesias. Kita semua sudah tahu hal ini. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Pertanyaannya, mengapa kok harus darah anak domba? Dan anak dombanya ini juga tidak asal sembarangan. Pokoknya anak domba, tidak. Ada syaratnya. Kita lihat di dalam Keluaran 12 ayatnya yang kelima. Keluaran 12 ayat yang kelima, haruslah itu seekor kambing domba yang sempurna, jantan, berumur setahun. Haruslah kamu mengambilnya dari antara anak domba-domba atau dari antara kambing-kambing milikmu. Kenapa harus darah anak domba? Karena memang diperintahkannya seperti itu, harus darah domba. Dan dombanya tidak asal domba, asal pokoknya ini saya punya disembelih, tidak. Harus domba setahun, sempurna, dan juga harus yang jantan. Kalau jantan setahun, tapi kalau jalan rodok pintang, tidak masuk hitungan, saudara. Harus yang sempurna. Atau sudah jantan tetapi belum ada setahun, atau sudah lebih dari setahun, tidak boleh juga. Harus persis setahun. Nah, itu kenapa juga harus pakai darah gitu loh. Mbok wis tidak usah pakai darah, atau pakai meterai saja, seperti yang beberapa waktu lalu terjadi di Indonesia. Pakai meterai, masalah beres, tanda tangan di atas meterai, dianggap selesai permasalahan. Mbok gitu, penak ndak gitu, penak, tetapi nggak sah di hadapan Tuhan. Nah, kita lihat di dalam Ibrani, kenapa harus pakai darah? Ya, kita baca ayatnya, Ibrani 9 ayat 22 sampai 28. Ibrani 9 ayat 22 sampai 28 dikatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan dengan darah menurut Torah, dan tanpa penumpahan darah pengampunan tidak terjadi. Oleh karena itu, memang suatu keharusan bahwa tiruan-tiruan dari hal-hal yang ada di surga ditahirkan dengan hal-hal ini. Namun hal-hal surgawi itu sendiri dengan korban-korban yang lebih baik daripada hal-hal ini. Sebab Hamasyah telah masuk bukannya ke dalam ruang kudus yang dibuat oleh tangan manusia, yang mirip dengan yang asli, tetapi ke dalam surga itu sendiri. Sehingga sekarang tampil di hadirat Elohim demi kita. Bukan supaya berkali-kali dia mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam ruang kudus dengan darah yang lain. Sebab seharusnya lah dia berulang-ulang menderita sejak permulaan dunia. Tetapi sekarang sekali saja pada akhir zaman dia telah dinyatakan sebagai penghapus dosa melalui pengorbanan dirinya. Dan sebagaimana ditetapkan atas manusia untuk mati satu kali saja, dan sudah itu penghakiman, demikian pula lah Hamasyah yang dikorbankan satu kali untuk menanggung dosa banyak orang. Pada kali yang kedua dengan tanpa dosa dia akan tampak kepada mereka yang menanti-nantikan dia untuk keselamatan. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara, kenapa harus pakai darah? Karena peraturan dari Torah memang begitu. Tidak ada pengampunan kalau tidak ada penumpahan darah. Itulah sebabnya kenapa waktu Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, lalu
ada penumpahan darah pertama kali di sana, yaitu apa? Bapa Yahweh membuat pakaian dari kulit binatang. Nah, itulah pertama kali penumpahan darah untuk menutupi aurat mereka. Tadinya mereka pakai daun. Ya, daun lama-lama garing ya saudara. Kalau garing kita lihat daun, kalau kering muprul saudara. Muprul itu apa bahasa Indonesianya? Rontok. ya, kalau buat duduk gitu krek, habis saudara. Tapi ini pakai kulit darah, kulit binatang ya. Nah, inilah untuk sebagai gambaran bahwa penumpahan darah ini menutupi dosa, menutupi pelanggaran. Tetapi dengan darah Yesua, dia sebagai anak domba Paskah tidak hanya menutupi tetapi mencuci dosa kita, menyucikan kita, menghapus dosa kita. Amin. Karena tidak pakai darah binatang lagi, tetapi darah Tuhan Yesua itu sendiri yang dicurahkan bagi kita. Darahnya yang sangat mahal itu, yang membuat bisa menghapuskan setiap dosa kita. Dengan catatan kita menerima Tuhan Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, sekarang kita masuk, apa kuasa dari darah anak domba? Apa kuasanya? Ada beberapa hal yang saya dapatkan. Saya yakin kuasa darah anak domba ini kalau mau diuraikan nggak habis-habis, saudara. Tetapi ada beberapa hal saja saya uraikan di sini. Yang pertama, kuasa darah anak domba yaitu menyelamatkan kita dari maut, saudara. Seperti yang dikatakan di dalam Keluaran 12 ayat 21 sampai 23. Kita lihat 21 ayat 23 sampai 23. Dan Musa menyatakan kepada semua tua-tua Israel dan berkata kepada mereka, pilihlah dan ambillah bagimu kawanan domba menurut kaum-kaummu dan sembelihlah Paskah itu, dan kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya ke dalam darah yang ada dalam pasu, dan dari darah yang di dalam pasu itu kamu harus melaburkannya pada ambang pintu dan pada kedua tiangnya, dan kamu janganlah seorang pun keluar dari pintu rumahnya sampai pagi. Dan Yahweh akan melintas untuk memukul orang-orang Mesir, dan dia akan melihat darah pada ambang dan pada kedua tiang pintu itu, dan Yahweh akan lewat di atas pintu itu, dan dia tidak akan mengizinkan si pembinasa masuk ke dalam rumahmu untuk memukulmu. Darah anak domba secara fisik saja pada waktu itu bisa melewatkan kita, melewatkan umat Israel dari maut. Jadi ada pembinasa yang akan masuk ke dalam rumah-rumah orang yang tidak ada tanda darahnya itu. Itu bisa meluputkan kita, menyelamatkan kita. Apalagi darah Tuhan Yesus Mesias tidak hanya meluputkan kita, tetapi betul-betul membawa kita ke dalam kehidupan. Amin. Sehingga kuasa maut dikalahkan. Kita tidak lagi takut akan kuasa maut. Kita tidak lagi takut akan kematian. Amin. Berapa banyak di antara saudara yang di sini masih takut mati? Angkat tangan. Atau siapa di antara saudara yang tidak takut mati? Angkat tangan. Ditanya, siapa yang takut mati? Nggak angkat tangan. Siapa yang tidak takut mati? Ragu-ragu. Wah, yuk, jangan mati sih. Lah ya, jangan mati dulu. Tapi kalau misalkan sudah waktunya, saudara, siapkah saudara? Siap? Beneran? Luar biasa. Karena apa? Kita sudah mendapatkan tiket jalan keselamatan. Amin. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Mesias, tidak lagi perlu kita takut misteri setelah mati terus kita ngapain, tidak perlu takut lagi ya. Dan bahkan ada kesaksian diteguhkan oleh Pak Heru waktu itu mendapatkan pengalaman, kalau orang bilang near death experience, pengalaman mati suri gitu ya. Ketika itu beliaunya sudah merasakan keluar dari jasadnya, dari tubuhnya, betul ya Pak ya, keluar dari, dan dibawa
ke dalam Firdaus, dan beliau melihat orang-orang yang sudah meninggal, loh kok ada di sana semuanya. Tapi bedanya adalah orang-orang yang meninggal itu kenal Tuhan Yesus semua ya, Yesus atau Yesua ya, waktu belum kenal Yesua ya Yesus lah ya. Itu persamaannya itu. Jadi ada kepastian bagi setiap kita yang percaya kepada Yesua Mesias. Nggak perlu bingung, wah nanti kalau aku mati masuk mana ya, surga atau neraka ya. Nggak perlu takut, yang penting kita ada darah Yesua di dalam hati kita. Amin. Laburkan darah anak domba itu di dalam hati kita, saudara. Jangan dihapus. Artinya jangan pernah kita tinggalkan Yesua. Demi apapun, baik demi harta, tahta maupun cinta, harus tetap pegang teguh Yesua. Jangan tinggalkan. Ketika kita menerima darah Yesua, darah anak domba itu, maka kuasa maut dikalahkan. Saudara, tidak ada orang yang bisa menang atas maut, tetapi Tuhan kita menang. Loh, katanya menang, nah kok mati? Loh, justru ini caranya untuk mengalahkan maut adalah masuk ke dalam dunia orang mati atau masuk ke alam maut dan keluar lagi. Selama ini orang yang sudah masuk ke dalam alam maut tidak bisa keluar. Tidak bisa keluar, tidak bisa lepas dari cengkeraman maut. Betul ya? Tetapi Yesua masuk ke alam maut dan bangkit lagi. Membuktikan bahwa maut tidak bisa berkuasa atas Tuhan kita. Apalagi juga atas setiap umatnya yang percaya kepada Dia. Amin. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara tetap pegang dengan sungguh-sungguh. Nah, dengan darah Tuhan Yesua kita pun menang atas maut. Tubuh boleh mati ya, tetapi roh kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55, kita lihat ayatnya. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55. Dan bila mana yang fana ini telah dapat mengenakan kebakaan, dan yang tunduk pada kematian ini telah dapat mengenakan keabadian, maka akan tergenapilah firman yang telah tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai alam maut, di manakah kemenanganmu? Jadi saudara, ini merupakan satu hal yang luar biasa, suatu janji dari Tuhan bahwa alam maut sudah dikalahkan. Bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesua, kita tidak perlu lagi takut atas kematian. Ya, kalau yang masih ragu-ragu, tapi piye yo, takut aku misteri saat ini jangan takut lagi, jangan khawatir lagi, karena Yesua sudah memberikan kepastian keselamatan. Yang penting kita betul-betul percaya. Tetapi bukan sekali selamat, tetap selamat. Artinya, oh kalau saya sudah kenal Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka saya otomatis pasti selamat meskipun saya melakukan perbuatan apapun juga. Ya enggak juga, saudara. Lah, terus piye? Lah, kalau ibarat kita sudah punya tiket masuk ke suatu tempat, lalu kita hidupnya, kita tidak pegang tiket itu dengan baik, kita tidak pegang tiket itu dengan sungguh-sungguh, diklelerki, bahasa Indonesia diklelerki apa? Ditaruh di tempat sembarangan, hilang saudara ya kan? Atau kita sembrono, akhirnya kita menghilangkan tiket itu, bisa masuk? Ya tidak bisa, karena kita yang melepas. Jadi kita hidup tetap di dalam kebenaran firman Tuhan, jangan sembrono. Ada orang yang berpikir, oh sekali selamat tetap selamat, apapun yang terjadi, kalau sudah ditentukan selamat, ya selamat. Ya tidak begitu caranya. Tuhan Yesus katakan bahwa ada orang yang bilang, nantinya akan bilang, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan tanda mujizat demi namamu. Ya kan? Itu orang Kristen. Siapa yang buat Yesus Tuhan kalau bukan umatnya, gitu loh. Lah kalau kita tidak sungguh-sungguh, ya dibuang. Jangan enak-enakan terusan. Justru kita sudah mendapatkan tiket, peliharalah tiket itu ke surga itu ya. Kita
Jagai, dan dengan cara apa? Ya hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, ngomong-ngomong darah anak domba yang mampu menyelamatkan dari maut, saya mendapat sebuah berita yang cukup lama, sebetulnya sudah lama, tapi saya baru tahu, saudara. Ternyata ini berita dari tahun 2005, saya cek itu 2005 sudah ada gitu. Jadi ternyata secara fisik pun, di alam fisik, saudara, darah anak domba ini bisa menjadi penawar racun ular, saudara. Ini luar biasa sekali. Jadi coba lihat gambarnya di slide. Iya. Oke, tolong disimak ya. Yang slide. Nah, saudara, ini ditemukan bahwa darah anak domba, darah domba ya, domba beneran, saudara, itu bisa menjadi penawar racun ular berbisa. Next, gambar satu lagi. Nah, ini sudah masuk dalam liputan6.com, saudara. Darah domba dapat menangkal bisa ular. Ini satu hal, buat saya satu hal yang wow, amazing gitu. Kenapa? Karena next, satu lagi. Ya, di sana dikatakan dari penelitian ditemukan bahwa antibodi atau zat tertentu di dalam darah domba dapat membunuh bibit penyakit dan racun yang berasal dari bisa ular, saudara. Ini keren sekali. Ini sesuai seperti yang di dalam firman Tuhan toh, darah anak domba ini bisa menjadi ya istilahnya penawar racun juga dari gigitan ular. Ular ini lambang apa, saudara, kalau di dalam firman Tuhan? Setan. Nah, setan ini berusaha untuk membuat kita ini binasa. Ingat, setan diumpamakan juga sebagai pencuri. Pencuri tidak datang selain untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Artinya si setan ini yang juga digambarkan sebagai ular itu bisa, atau racunnya ini adalah racun maut, saudara. Tetapi dengan darah Yesus, racun maut itu bisa ditawarkan. Amin. Luar biasa sekali, saudara. Setiap kita yang sudah kena gigitan ular itu, nah kita lihat saja ayatnya, lambangnya ular ini apa ya? Wahyu 12 ayat 9. Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu dilemparkan keluar, yaitu si ular tua yang disebut si iblis dan setan, yang menyesatkan seluruh dunia. Dia telah dilemparkan ke bumi dan para malaikatnya telah dilemparkan bersama dia. Jadi ular tua atau si ular ini digambarkan oleh Alkitab, ini adalah setan, saudara. Dan bisa ular atau racun ular itu adalah maut. Kita semua tidak ada yang tidak kena racun mautnya. Yaitu apa? Maut. Dosa. Kita semua sudah berdosa. Amin? Betul ya? Ada yang tidak berdosa, Bapak Ibu Saudara? Oh, bayi, Mas. Enggak, bayi tetap ada dosanya, saudara ya. Kecenderungannya nanti kalau sudah besar, kecenderungannya juga kalau enggak dididik dengan baik, kecenderungannya akan berbuat dosa pasti. Itu membuktikan bahwa semua manusia berdosa, sudah kena gigitan ular berbisa itu. Harusnya semua manusia mati, tetapi mereka yang menerima darah anak domba, racun itu tidak akan mempan. Haleluya. Lalu yang kedua, apa kuasa dari darah anak domba? Yang kedua yaitu menguduskan. Di dalam Keluaran 29 ayat 21, Keluaran 29 ayat 21 dikatakan, dan haruslah engkau mengambil dari darah yang di atas mezbah dan dari minyak urapan, lalu engkau harus memercikkan pada Harun dan pada jubahnya, pada anak-anaknya dan pada jubah anak-anaknya yang bersamanya. Maka dia dan jubahnya dan anak-anak serta jubah anak-anaknya yang bersamanya akan dikuduskan. Jadi ini sebagai gambaran darah ini menguduskan. Dan ketika kita menerima darah anak domba, kita pun dikuduskan. Amin. Dikuduskan. Apa yang dikuduskan, pertanyaannya? Yang dikuduskan adalah hati nurani kita. Kita lihat di dalam Ibrani 9 ayat 13 dan 14. Ibrani 9 ayat 13 dan 14 dikatakan, sebab jika darah domba jantan dan lembu jantan serta abu lembu muda yang memerciki mereka yang najis itu
dapat menguduskan sehingga suci secara lahiriah. Betapa lebihnya darah Hamasyah yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri tanpa cacat kepada Elohim, akan menyucikan hati nuranimu dari perbuatan-perbuatan yang mati untuk beribadah kepada Elohim yang hidup. Jadi darah Tuhan Yesus itu menyucikan hati nurani kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima darahnya, kita selain diselamatkan, kita pun disucikan olehnya, hati nurani kita. Maka orang-orang yang betul-betul bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka di dalam hatinya ini ada suatu perubahan. Paling tidak ada sebuah sukacita yang luar biasa, dan kasihnya luar biasa itu juga mengubahkan kehidupannya, hati mereka. Banyak kisah perubahan yang menerima orang-orang yang menerima Yesus, ya, yang tadinya jahat menjadi baik, yang tadinya tidak baik menjadi baik, bertobat gitu ya. Meskipun ya tidak langsung sulapan gitu, teling. Yang tadinya suka mengumpat, miso-miso, langsung omongannya langsung haleluya. Haleluya. Suci sekali gitu ya. Ya tidak langsung demikian ya, tidak sulapan gitu ya. Tapi ada proses. Yang tadinya nesunan, gampang ngamuk, kesenggol sedikit, ngamuknya kayak gitu. Atau kalau orang bilang senggol bacok. Nggak kenanan gitu ya. Ketika kasih Tuhan itu betul-betul mereka terima, maka orang itu akan mulai diubahkan sehari demi sehari, dari waktu ke waktu, Apalagi ketika mereka menjalin hubungan dengan Tuhan, bersekutu, maka hati nurani mereka akan mulai disucikan, mulai dikikis. Segala hal-hal yang tidak baik itu mulai dikikis, saudara. Nah, pastikan kita pun juga demikian. Hati nurani kita betul-betul mulai dikikis, mulai disucikan, mulai dimurnikan kembali oleh darah Tuhan Yesus. Maka jangan asal percaya kepada Yesus saja, asal-asalan gitu maksud saya. Jangan pokoknya saya Kristen, cukup. No, tidak cukup, saudara. Kita harus betul-betul mempelajari firman-Nya, menjalin hubungan dengan Dia. Karena kekristenan itu bukan agama, kekristenan itu adalah sebuah hubungan. Tuhan yang selalu menjalin hubungan dengan umatnya itu ya Tuhannya orang Kristen, saudara, yaitu Bapa Yahweh dalam nama Yeshua HaMashiach itu. Tuhan Yesus selalu menjalin hubungan dengan umatnya. Maka sebuah hubungan ini sangat penting bagi kehidupan kita, saudara. Maka pastikan setiap kita yang sudah percaya Yesus, sudah jadi Kristen, bahkan sejak dalam kandungan kita sudah Kristen, pastikan kehidupan kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Jalin hubungan. Oh Tuhan, kita hidup kok, ajak ngomong dong, ngobrol dong. Jangan diemin saja, jangan dicuekin. Oke? Lalu yang ketiga, kuasa darah anak domba yaitu mengalahkan musuh. Wahyu 12 ayat 10 sampai 11. Wahyu 12 ayat 10 sampai 11 dikatakan, dan aku mendengar suatu suara nyaring yang berkata di surga, sekarang keselamatan dan kuasa dan kerajaan Elohim kita dan otoritas yang diurapinya telah tiba, karena si pendakwa saudara-saudara kita yang menuduh mereka di hadapan Elohim siang dan malam telah dipukul roboh, dan mereka telah menaklukkannya melalui darah anak domba dan melalui perkataan kesaksian mereka. Mereka tidak menyayangi jiwa mereka bahkan sampai pada kematian. Saudara, oleh darah anak domba musuh pun dikalahkan. Bahkan ada lagu, oleh darah anak domba. Terus apa? Oleh kesaksian kita. Terus setan dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sudah, karena darahnya ini mengalahkan musuh-musuh kita yang tadinya mendakwa kita. Ya, ini di sini katakan mendakwa saudara-saudara kita. Si pendakwa saudara-saudara kita siang dan malam, yang menuduh mereka di hadapan Elohim siang dan malam telah dipukul roboh. Oh, bayangkan, siang dan malam mendakwa.
siang dan malam menuduh. Saudara, tidak usah siang dan malam. Kalau kita dituduh, ya, dituduh melakukan kejahatan, sekali saja kita pun, waduh, loh, enggak kok, misalkan, ya kan? Katakanlah memang benar, kita pun juga, waduh, iya saya memang salah, gitu. Tapi nek dituduh dan didakwa terus menerus, ya lemas juga, saudara, betul ya? Disalah-salahkan terus. Mungkin setan ini bisa menjadi gambaran bahwa setan selama ini menuduh kita, mengingatkan akan dosa-dosa kita. Kalau kamu tuh dulu tuh apa? Pezina, pemabok, pembunuh, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Diingatkan dosa-dosa kita yang lama. Tetapi ingat, oleh darah anak domba setan sudah dikalahkan. Kalau didakwa oleh setan lagi, saudara katakan bahwa, hei setan, sekarang saya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Engkau tidak berhak lagi mendakwa saya. Amin. Katakan itu, saudara. Diingatkan masa lalu terus. Katakan sama setan seperti itu. Saya pernah membaca ada quotes atau kalimat dari seseorang, katakan begini. Kalau setan mengingatkan masa lalu kita, gantian, ingatkan dia akan masa depannya dia. Lu apa masa depannya setan? Akan ada di neraka. Saudara, mulai setan mengobok-obok pikiran kita, mengobok-obok hati kita. Sakit hati diaduk-aduk lagi, ya kan dia lu pernah jebak kamu, pernah ngapusi kamu ini terus mulai mendakwa juga, ya toh, balas saya, misalkan kamu pernah balas gitu, kamu gak layak masuk surga, kamu gak layak ke gereja, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Katakan sama setan bahwa aku sudah ditebus oleh darah Yesus. Maka semuanya itu sudah dilupakan oleh Tuhan. Segala dosa-dosa kita sudah dicuci, dibersihkan, saudara. Bukan ditutup. Bapak Gembala sering bilang kalau ditutup, kotorannya, dosanya itu masih ada. Tapi ini dicuci, dibersihkan, saudara. Artinya Tuhan tidak ingat-ingat lagi. Maka dari itu kita ya jangan terus lakukan lagi dosa yang sudah dilakukan dulu, ya kan? Gitu. Nah, maka dari itulah setan ini memang takut dengan darah Yesua. Takut kalau darah Yesua itu tercurah. Takut kalau Yesua itu wafat di atas kayu salib. Takut. Makanya yang seringkali Bapak Gembala katakan, mereka membuat apa? Hoax, berita-berita hoax bahwa oh enggak, bukan Yesus atau Yesua yang disalibkan, tetapi orang lain. Atau oh Yesua memang tidak mati, Tuhan kok mati, ya kan? Seringkali orang akan membuat seperti itu karena apa? Setan takut kalau Yesua itu wafat di atas kayu salib, gitu loh. Karena itu membuktikan bahwa darahnya ini luar biasa. Nah, Yesua turun ke dalam alam maut dan dia bangkit lagi. Saya takut, saudara. Oleh karena itu, mari kita betul-betul lawan kuasa gelap dengan darah Yesus itu. Kalau setan mulai mendakwa kita terus, menuduh terus, nuduh terus. Kalau kita sudah mengaku dosa kita, maka dia setia dan adil. Maka kita akan disucikan. Dan yang terakhir, kuasa darah anak domba yaitu menghapus dosa kita. Dalam Kolose 1 ayat 14, Kolose 1 ayat 14 dikatakan, di dalam dia kita memiliki penebusan melalui darahnya, yaitu penghapusan dosa. Dan terakhir ayat Wahyu 1 ayat 5, Wahyu 1 ayat 5 dikatakan, dan dari Yeshua HaMashiach, saksi yang setia, yang sulung dari antara yang mati, dan pemimpin raja-raja di bumi, bagi dia yang telah mengasihi kita, dan telah membasuh kita dari dosa-dosa kita dengan darahnya. Bapak Ibu Saudara, darah Yesus sudah menghapuskan dosa kita. Mari kita lebih lagi, sungguh-sungguh lagi beriman di dalam Tuhan Yesus kita. Jangan lagi hidup kita sembarangan, pokoknya Kristen, apalagi sudah kenal sama Bapak, terus dipikirnya ya pokoknya masuk surga. Oh, tidak semudah itu Ferguson. Anak-anak muda bilang tidak semudah itu. Kalau kita hidupnya nggak benar, wah, ya sama saja, saudara. Kita
menerima darah Yesus, hiduplah di dalam. Seperti yang diceritakan tadi di ayat awal, bahwa jangan keluar sampai pagi, jangan keluar rumah sampai pagi. Artinya apa? Kita jangan keluar dari darah Yesus sampai kita masuk surga, sampai Tuhan Yesus menjemput kita, sampai kita bersama-sama dengan Dia. Nah, kalau sudah kita di dalam kerajaannya, maka setan sudah dikalahkan dan tidak ada lagi yang bisa mendakwa kita lagi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan terimalah darah anak domba. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, baik melalui YouTube maupun radio, saat ini maupun kapanpun saudara melihat firman Tuhan ini, mendengarkan ini, terimalah darah anak domba di dalam hati kita dengan beriman bahwa Yeshua adalah Tuhan. Dia yang sudah turun ke dalam bumi dalam wujud manusia. Dia telah disalibkan, wafat, dikubur, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Percayalah, berimanlah kepada Tuhan Yeshua Mesias. Terima karya salib Tuhan Yeshua. Dan bagi kita yang sudah menerima Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yeshua. Dan biarlah darahnya itu betul-betul mengubahkan hati nurani kita. Jalinlah hubungan dengan Tuhan. Dan biarlah darah ini betul-betul membebaskan kita dari dakwaan-dakwaan kuasa gelap juga. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Kita betul-betul beriman di dalam darah Tuhan Yesus Mesias. Dan sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darahnya yang sudah Dia pecah-pecahkan, Dia curahkan bagi setiap kita. Tapi sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita bangkit berdiri. Kita pujikan, darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu sucikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yeshua, korbanmu haleluya. Kita pujikan sekali lagi. Haleluya. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yeshua, korbanmu. Bapak Ibu Saudara, renungkan firman yang sudah saudara dengarkan pada petang hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin betul-betul darah Yesus mengubahkan hati nurani kita, mengubahkan hidup kita, membuat kita bisa terbebas dari si pendakwa-pendakwa itu. Mari angkat tanganmu, semuanya tutup mata. Saya rindu Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan, kau boleh angkat tangan di tempat. Dan kau yang ada di luar ruangan, di rumah masing-masing yang mendengarkan melalui radio, kau boleh angkat tangan di tempat. Yang melihat melalui YouTube,
Engkau boleh angkat tangan di tempat dan arahkan tanganmu ke layar yang engkau lihat. Engkau berdoa kepada Tuhan saat ini. Semuanya tutup mata bersama-sama, pribadi lepas pribadi. Haleluya. Kita pujikan lagu ini sekali lagi. Darahmu sucikanku. Darahmu sucikanku. Bapa Surgawi, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ya Bapa. Haleluya. Engkau jamah setiap mereka. Haleluya. Korban tebusan, sucikanku. Seputih salju, Yesua, korbanmu mulia. Biar musik saja muji nama Tuhan. Bapa, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat pada saat ini Tuhan. Biarlah darahmu, kuasa darah anak domba, itu boleh betul-betul mengubahkan setiap anak-anakmu ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Hamasyah. Dan setiap kuasa kegelapan yang selalu menuduh, yang selalu mendakwa anak-anakmu ini, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Hamasyah. Saudara, terimalah darah anak domba, terimalah kuasanya dalam nama Yesus. Terima dengan iman, terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Hamasyah. Tuhan, Engkau jamah, Engkau melihat setiap jeritan hati umat-umatmu ini ya Bapa. Engkau nyatakan kuasa-Mu atas setiap mereka Tuhan. Buat mereka diubahkan oleh Engkau Tuhan. Betul-betul kehidupan mereka diubahkan dari hari ke hari ya Bapa. Inilah kuasa darah anak domba yang sudah mereka terima, boleh bekerja mengubahkan setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Bapak. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang belum pernah mengundang Yesus masuk ke dalam hatimu, yang belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan engkau ingin masuk ke dalam kerajaan surga, engkau ingin masuk ke dalam kehidupan yang kekal, engkau boleh angkat tangan di tempat dimanapun engkau berada, dimanapun engkau berada dan kapanpun engkau melihat maupun mendengarkan firman Tuhan ini. Angkat tanganmu, engkau katakan, Tuhan Yesus, ini anakmu Tuhan, ampuni aku Tuhan. Tirukan saya berdoa bagi engkau yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau yang ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau boleh tirukan doa saya. Tuhan Yesus, ini anakmu Tuhan. Aku menyerahkan hidupku padamu mulai sekarang dan selama-lamanya. Aku menjadikan engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku mulai sekarang dan selama-lamanya. Masuklah ke dalam hatiku, bertahtalah, jadilah Tuhan dan Juru Selamatku mulai sekarang sampai selama-lamanya. Mari Roh Kudus, Engkau terus bekerja di dalam hati setiap anak-anakmu ini. Biarlah keselamatan saat ini dinyatakan bagi anak-anakmu. Mereka boleh hidup berkemenangan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa ya. Terima kasih Tuhan. Kami rindukan Engkau terus bekerja di dalam hati setiap anak-anakmu ya Bapa. Sehingga kuasa darah-Mu betul-betul mengubahkan kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kesempatan pada saat ini. Engkau sudah membuat kami menjadi umat-umat Tuhan. Terima kasih buat kuasa darah-Mu yang luar biasa ini. Terima kasih Bapa ya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Darah-Mu. Saya mengundang untuk para pelayan perjamuan kudus boleh maju ke depan. Darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yesua, korban-Mu mulia. Bapa Surgawi, pada saat ini kami memberkati roti dan air anggur yang ada di depan hamba-Mu. Kami memberkati, sucikan, kuduskan roti dan air anggur ini supaya boleh menjadi berkat bagi setiap umat-umat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Hamasya, bila kuasa bilur-bilur Yesus boleh mengalir di dalam roti dan air anggur ini, dan kuasa darah anak domba boleh mengalir di dalam nama Tuhan Yesus Hamasya, sehingga setiap kali anak-anak-Mu yang masuk ke dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu itu boleh mendapatkan berkat dari Engkau. Kehidupan kami boleh diubahkan. Kami yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan memberikan kesembuhan bagi setiap kami. Kami yang datang dengan kelemahan iman, Tuhan memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Kami yang datang dengan kebimbangan, Tuhan memberikan ketetapan hati bagi setiap kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih. Kami percaya roti dan air anggur ini adalah tubuh dan darah-Mu Bapak. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Hamasya kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yesua, korban-Mu yang mulia. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih
Yesua, korbanmu ya, darahmu sucikanku, sucikanku, darahmu beri kehidupan. Seputih salju, Yesua, korbanmu yang mulia, darahmu sucikanku, darahmu sucikanku. Darahmu sucikanku, darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju, Yesua, korbanmu yang mulia. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju, Yesua, korbanmu yang mulia. Sekali lagi darahmu sucikanku,
Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut perjamuan tetapi belum mendapatkan roti dan air anggur, bisa angkat tangan di tempat? Sudah semua? Kalau sudah semua, mari kita bangkit berdiri. Jangan saudara makan maupun minum sebelum saudara mendengarkan firman Tuhan. Dan terlebih dari itu, kita siapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Ini artinya kita masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Maka kita harus betul-betul di dalam sikap hati yang betul-betul menghargai tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti di sebelah tangan kita, di sebelah tangan kanan kita, dan angkat tinggi-tinggi lewat kepala. Firman-Nya, sebab aku sendiri telah menerima dari Tuhan apa yang juga telah kuserahkan kepadamu, bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Roti yang ada di tangan kita ini adalah tubuh Tuhan Yesus Mesias. Dia rela pecah-pecahkan bagi kita, sehingga kita boleh masuk ke dalam persekutuan dengan tubuhnya. Dan tubuhnya ini adalah benar-benar makanan yang bergizi tinggi bagi kehidupan roh kita. Apakah saudara beriman kepada tubuh Tuhan Yesus? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Mesias. Pindahkan cawan di sebelah tangan kanan kita dan angkat tinggi-tinggi lewat kepala. Dan demikian pula cawan itu, sesudah makan seraya berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab sesering kamu dapat makan roti itu dan minum cawan itu, kamu sedang memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Air anggur yang ada di tangan kita ini adalah darah Tuhan Yesus Mesias. Dia rela curahkan bagi kita untuk mencuci setiap dosa kita. Dan bahkan melalui darahnya kita boleh diselamatkan. Dan segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kita, baik fisik maupun psikis maupun roh, itu boleh disembuhkan oleh Tuhan Yesus Mesias, karena darahnya sangat berkuasa. Apakah saudara percaya dengan darah Yesus? Kita minum dengan iman di dalam nama Yesus Mesias. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu, buat tubuh dan darahmu yang sudah Engkau pecah-pecahkan dan Engkau curahkan bagi kami, sehingga kami boleh diselamatkan dan hidup
menjadi hidup yang Engkau pelihara ya Bapa. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih meteraikan firman yang sudah kami dengar, dan juga Engkau meteraikan setiap perjamuan kudus yang sudah kami lakukan. Dan biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Kami boleh kuat di dalam Engkau, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu, menggenapi setiap rencana-Mu yang sudah Engkau rancangkan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapak Yahweh, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Mesias kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, saya serahkan